Halo, kami dari kelompok Bawah Tanah akan menjelaskan materi tentang anak putus sekolah. Saya Fatima Najla. Saya Tessa. Saya Siska Nabila. Aku Najla. Saya Lewis. Saya Alvin. Saya Alvin. Saya Bagus Respati. Bisa nggak sih kita melihat banyaknya anak-anak di persimpangan lampu merah yang sedang berjualan, meminta sumbangan, mengamen, bahkan sampai mewarnai tubuhnya sendiri, atau biasa kita sebut itu dengan manusia silver. Nah, mirisnya rata-rata usia mereka masih belia ya. Nah, selain mengkhawatirkan keselamatan mereka, di mana tempat mereka mengamen dan sebagainya macamnya itu pastinya ramai ya dengan kendaraan. Pernah nggak sih terpikirkan juga oleh kita bagaimana ya pendidikan mereka? Pastinya kan mereka tidak bersekolah karena aktivitas mereka untuk mencari uang itu dilakukan pada saat jam pembelajaran. Kondisi perekonomian keluarga yang tidak mampu mendasari anak-anaknya tadi turut membantu menafkahi keluarganya. Namun tidak dibenarkan bila kondisi tersebut mengharuskan anak-anaknya untuk berhenti sekolah. Pemerintah mesti bertindak segera mungkin agar kondisi ini segera ditangani. Masih banyaknya jumlah anak yang putus sekolah, dan ini menjadi permasalahan di negara ini. Tentunya menghambat kemajuan dan daya saing bangsa. Nah, mengutip data jumlah siswa putus sekolah, menurut tingkat tiap provinsi dapat diakses terbuka pada laman website Kemdikbud, diketahui bahwa jumlah anak putus sekolah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Padahal, jika pendidikan dasar sendiri merupakan masa terpenting anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dasar. Melalui pendidikan dasar, anak akan terbekali dengan berbagai kemampuan seperti kemampuan membaca, menulis, serta kemampuan dasar untuk berkomunikasi yang dimana kemampuan tersebut menjadi dasar anak bermasyarakat. Pendidikan dasar sendiri untuk menanamkan akhlak-akhlak mulia pada anak serta berdasar guna untuk menempuh pendidikan lanjutan. Dari sisi landasan hukum, negara kita telah menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan diwajibkan oleh negara bagi setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah pun wajib membiayainya. Sebagaimana inti dari pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana hak dan kewajiban tersebut sejalan dengan langkah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang disebutkan dalam alinea keempat. Terus, apa aja nih solusi untuk anak-anak yang putus sekolah? Pertama, dengan program beasiswa memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, tentunya akan sangat membantu mereka dalam menjalani kegiatan di sekolah. Siswa tak perlu lagi bingung dan khawatir jika harus membeli buku, seragam, dan keperluan lainnya untuk menunjang proses pendidikannya di sekolah. Sebetulnya program semacam ini sudah ada, sayang sampai saat ini masih ada saja beasiswa yang salah sasaran karena berbagai macam sebab. Hasilnya siswa yang betul-betul membutuhkan bantuan justru tidak dapat menikmati beasiswa ini. Oke, yang kedua dengan pembangunan sekolah, terutama di daerah terpencil, miris rasanya ketika melihat di daerah terpencil atau pelosok siswa harus menempuh jarak puluhan kilometer. Untuk bersekolah, itu pun belum lagi ditambah dengan akses jalan yang kurang layak. Dan juga sementara jika kita kalau tinggal di kota besar itu, sekolah itu ada di mana-mana dan transportasi juga sangat beragam di sana. Jadi sangat mudah lah bagi siswa-siswa di daerah perkotaan itu untuk pergi bersekolah gitu. Jadi perlu adanya itu pembangunan di daerah-daerah terpencil gitu, pembangunan sekolah agar siswa itu dapat pergi ke sekolah dengan mudah, nggak susah lagi gitu, dan juga siswa tuh dapat untuk mengikuti kegiatan pendidikan demi masa depan mereka juga gitu. Yang ketiga dengan program pengiriman pengajar ke daerah terpencil. Daerah yang berada di pelosok dan jauh dari akses jalan bukan hanya kekurangan sekolah, tapi biasanya juga kekurangan pengajar. Hal ini semakin menambah sulitnya pembangunan pendidikan bagi anak bangsa. Adanya gedung sekolah tak akan banyak berguna jika pengajarnya tidak tersedia. Perlu program yang lebih masif lagi untuk membantu memenuhi kebutuhan pengajar di daerah-daerah pelosok dan terpencil. Program yang diadakan dapat berupa program resmi pemerintah maupun program kerelawanan yang dibangun oleh organisasi non-profit.
Yang terakhir adalah mendirikan komunitas pendidikan. Komunitas pendidikan berguna untuk membantu anak yang putus sekolah sehingga mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang putus di tengah jalan. Diharapkan mereka akan mendapatkan pendidikan yang layak sehingga mereka dapat mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.